fotonya beda, fotonya berbeda dengan foto di tadi satu sehat. Kalau di KTKI tetap fotonya ukuran 4 kali 6 dan maksimal 200 kilobit. Kalau tadi di satu sehat kan fotonya 3 kali 4 maksimal 2 megabit. Nah, apabila sudah diajukan, statusnya seperti ini. Anda telah mengirim pengajuan untuk melengkapi data STR dan sedang menunggu validasi. Kalau saya cerna selama ini menunggu validasinya ini 1 sampai 3 hari, itu paling cepat 2 hari. Jadi apabila sudah diterima, pengajuan melengkapi data STR ini telah diterima. Nah, apabila sudah diterima, kita akan balik lagi ke pengajuan yang, maaf izin pelan-pelan ya. Nah, ini yang cek data STR ini. Cek data STR, kalau udah diterima cek data STR lagi, terus kemudian akan muncul seperti ini, baru proses seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Seperti itu. Nah, nanti kalau udah terbit, diunduh di halaman ini keprofesian, unduh STR. Seperti itu. Ya, untuk mekanisme perpanjangan STR lewat aplikasi Satu Sehat atau website Satu Sehat, dari saya sekian, terima kasih. Eh, ini izin Mas Panji, apakah saya lanjut untuk yang edaran Siporlin atau ada pertanyaan terlebih dahulu? Lanjut Mas Rudi aja kalau masih ada yang mau disampaikan. Nanti pertanyaannya di Oh, akhir narasumber setelah yang kedua. Setelah oke, selesai semua narasumber menyampaikan materinya, baru kita buka pertanyaan. siap-siap. Oke, Iya. ya lanjut ya. Apakah share screen saya sudah muncul? Sudah, Mas. Muncul. Nah, ini jadi sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Panji di awal. Jadi kita ada namanya sosialisasi tindak lanjut PPKRI terkait surat edaran dari Dirjen Nakes Kemenkes RI tentang hak, yaitu nomor HK 0202 F 154 2024 tentang pemutakhiran data verifikasi data satuan kredit profesi SKP tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ini pernah dilakukan sosialisasi oleh di Paling Pusat waktu Rabu 31 Januari 2024. Oke, next. Nah, jadi untuk saat ini mungkin teman-teman udah ada yang meninggalkan lama akun aplikasi Siporlin karena udah tahu bahwa perpanjangan STR tidak perlu lagi pemenuhan SKP. Jadi langsung ke Satu Sehat atau misalnya eh, Satu Sehat yang tadi saya jelaskan. Nah, aplikasi Sportlin ini atau buat teman-teman yang baru punya akun atau misalnya belum daftar akun, saya ulang penjelasannya. Sportlin merupakan suatu sistem perangkat lunak yang proses dan mengintegrasi pencatatan, pengelolaan kegiatan, pengembangan keprofesian berkelanjutan suatu tenaga kesehatan SKP selama 5 tahun dalam bentuk dokumen elektronik secara online. Nah, ini edarannya yang tadi dijelaskan dari edaran Dirjen. Kemudian tindak lanjut dari PPPARI terkait surat edaran Kemenkes RI yang tersebut kepada seluruh anggota untuk segera melakukan pemutakhiran data pada akun Siporlin. Yang pertama adalah seluruh anggota PARI untuk segera menyesuaikan nomor induk kependudukan NIK pada akun Siporlin. Eh, Kemudian seluruh anggota PARI untuk segera mengisi borang SKP pada akun Siporlin sampai tanggal 25 Februari 2024. Jadi dalam surat edaran itu batas waktu pemutakhiran data itu adalah sampai tanggal 29 Februari 2024. Jadi untuk anggota dipastikan mengisi sampai dengan tanggal 25 Februari 2024. Nah, kita jadi untuk tim verifikator Pengda kita punya waktu 4 hari untuk memverifikasi borang SKP teman-teman yang sudah diupload di Kotlin. Kemudian alur pemutakhiran data radiografer melalui akun Siporlin seperti ini. Jadi tenaga PD, tenaga kesehatan yang memiliki akun Siporlin masing-masing, login, kemudian radiografer menyesuaikan NIK dengan masuk ke dalam menu kurikulum vitae, terus pada sub menu identitas pribadi melengkapi NIK. Nah, di sini pada saat melengkapi NIK harus disertakan dengan
mengganti foto profil. Jadi berbarengan. Foto profilnya kalaupun memang tidak ada yang baru, nanti bisa dengan foto profil sebelumnya diupload lagi di menu identitas pribadi tersebut. Kemudian mengisi borang pengisian SKP melalui menu P2KB. Nah, portal pencatatan, terus kemudian dari situ kita masuk ke portal pencarian data SKP di skp.kemkes.go.id. Nanti saya akan tunjukkan halaman SKP websitenya. Kemudian nanti ini tujuannya kemana sih? Tujuannya adalah Dinas Kesehatan Kota atau PTSP yang mengeluarkan SIP untuk mengecek kelengkapan atau SKP kita mencukupi atau tidak. Nah, membuat akun Siporlin buat teman-teman yang izin saya review ulang untuk teman-teman yang mungkin belum memiliki akun Siporlin. Jadi ada namanya di akun Siporlinnya, jadi namanya parisiporlin.kenkes.go.id. Nanti kita dari tim atau dari teman-teman pengurus Pengcap mungkin bisa di-share lagi alamat websitenya di grup Pengcap Jakarta Selatan. Nah, kemudian apabila belum memiliki akun, kita harus membuat akun dulu, yaitu dengan klik member registrasi. Begitu membuka klik, nanti menu member registrasi ini kemudian akan melakukan isian form pendaftaran secara benar dan lengkap, lalu daftarkan. Nah, ini yang paling penting adalah nama lengkap, KTP, tanggal lahir, dan lainnya. Terus gelar depan, kalau kita kan radiografer beberapa nggak ada yang pakai gelar depan, pakainya gelar belakang. Kita boleh isi strip, kemudian isi email aktif, kemudian baru kirim. Nah, nanti untuk username-nya adalah username-nya NIR, nomor induk radiografer, dan password-nya akan dikirim melalui email. Nah, kemudian ini ada beberapa yang perlu diperhatikan begitu isian alamat tinggal. Jadi ada teman-teman yang notabene bekerja di Jakarta, contoh seperti saya, ini perlu diperhatikan. Alamat alamat ini diisi sesuai KTP apabila tempat bekerja dan KTP satu provinsi. Misalnya bekerja di Jakarta Selatan, KTP-nya contoh di Ampera gitu, di daerah Tebet atau gitu. Nah, akan tetapi apabila tempat bekerja di Jakarta Selatan dan tinggalnya di wilayah Jawa Barat, contoh seperti di Depok, Bekasi, nah isian kotanya diisi sesuai dengan tempat bekerja. Alamatnya juga diisi dengan sesuai tempat bekerja. Nah, kemudian apabila sudah memiliki akun Siporlin, silakan login menggunakan NIR sebagai username. Kemudian passwordnya akan masuk ke email yang terdaftar sebagai pengguna. Bisa dilihat di menu inbox. Kalau di menu inbox tidak muncul, boleh dicek di spam. Nah, kemudian apabila tidak mendapatkan email, boleh menghubungi tim atau komisi P2KB masing-masing organisasi profesi atau bisa lewat ke verifikator atau pengurus Pengcap atau Pengda. Nah, apabila lupa password Siporlin, mekanismenya seperti apa? Mekanismenya seperti ini. Jadi radiografer menghubungi verifikator Pengda dengan menyerahkan nama lengkap, NIR, dan email aktif. Terus disertakan dengan Pengda dan Pengcap mana. Nanti verifikator Pengda melaporkan ke Komisi Siporlin. Komisi Siporlin nanti akan mengirimkan username password melalui email radiografer tersebut. Nah, komisi memberitahukan verifikator Pengda bahwa username dan password sudah dikirim melalui email radiografer. Nah, ini untuk komisi Siporlinnya. Jadi saat ini komisi Siporlinnya eh, ada 6, terbagi dari tiap wilayah. Untuk Pak Andi Cahyono di Jawa Tengah, Bu Dewi di Jawa Timur dan Banten, untuk Krisna Aryadi di Bali, Kalimantan dan Sulawesi, Mas Ansor Nugroho di Yogyakarta dan Sumatera, Rudi saya sendiri di Jakarta dan Jawa Barat, terus lalu Peri di NTB, NTT, Maluku dan Papua. Nah, penyesuaian nomor induk kependudukan pada akun Siporlin nanti saya tunjukkan. Nah, jadi masuk ke kurikulum vitae, kemudian identitas pribadi. Nah, ada kolom NIK. Jadi ada beberapa yang memang NIK-nya kosong, ini harus disesuaikan. Tujuannya adalah pada saat pencarian di skp.kemkes.go.id, jadi sinkron dengan Siporlin. Nah, kemudian apabila NIK sudah sesuai KTP, segera sesuaikan. Apabila tidak sesuai KTP, apabila sudah sesuai, kemudian klik simpan di paling bawah.
Nah, jadi yang tadi saya jelaskan, jadi kalau kita merubah NIK saja tanpa mengubah foto profil itu tidak mau disimpan. Tapi kalau kita merubah foto profil saja NIK tidak diisi, NIK-nya tetap kosong. Jadi harus berbarengan. Nah, pengisian borang SKP ini review aja. Eh, ada perbedaan mungkin teman-teman di sini yang sudah memiliki STR-nya seumur hidup. Ini juga kita semuanya dulu waktu perpanjangan STR masih menggunakan Siporin. Ini semua juga teman-teman sudah tahu, tapi saya review sedikit. Jadi eh, pada menu privat area, nah ada namanya eh, klik di P2KB, kemudian ada submenu permohonan melakukan P2KB, langsung baru klik tambah yang sudah ada di lingkar kotak ini. Kemudian isi nomor STR terakhir. Apabila STR-nya sudah seumur hidup, isi sesuai STR yang seumur hidup. Terus eh, eh, di terus kemudian akan muncul nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, masa berlaku STR. Nah, jadi di sini ada namanya tanggal lulus dan tanggal selesai kegiatan. Tanggal lulus diisi sesuai dengan tanggal ijazah terakhir atau yang tertulis di STR sebelumnya. Terus kemudian tanggal selesai kegiatan ini diisi dengan masa berlaku SIP terakhir. Kenapa sih harus masa berlaku SIP terakhir? Karena yang tadi saya jelaskan di awal, P2KB ini atau Siporlin ini adalah kegiatan 5 tahunan. Sedangkan kalau kita menuliskan STR, ada kan kita STR-nya seumur hidup. Jadi misalnya contoh, STR saya yang sebelum diperpanjang jadi STR seumur hidup adalah habis di bulan 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 Juni 2024 di tanggal 12. Jadi nanti tanggal selesai kegiatannya itu sesuai dengan SIP terakhir sama dengan tanggal masa berlaku SIP. Jadi diisi 12 Juni 2024. Meskipun STR kita udah seumur hidup. Nah, kemudian setelah itu melakukan borang pengisian, ada menu privat area, terus klik P2KB, kemudian submenu borang pengisian. Isi borang sesuai dengan masa berlaku STR atau yang tadi saya sebutkan SIP terakhir jika sudah diisi pada saat melakukan permohonan P2KB. Nah, ini isiannya sama seperti dulu. Jadi eh, ada ada kegiatan pelayanan radiologi, anggota anggota PARI, iuran gedung, terus kegiatan e-learning atau webinar, kemudian kegiatan peserta seminar atau workshop. Nah, misalnya sebelum upload pastikan ukuran file kurang dari 200 KB. Nama kegiatan diisi, disesuaikan dengan sertifikat, pelatihannya seminar atau workshop, kemudian area kegiatannya regional, nasional atau lokal, tempat dilakukannya, penyelenggaranya, kemudian dokumen buktinya diupload, mulai dan tanggal selesainya jangan lupa diisi sesuai dengan sertifikat. Nah, untuk verifikasi P2KB untuk teman-teman yang sudah jadi tim P2KB, verifikasinya kurang lebih seperti ini. Jadi kita cari nama yang akan diverifikasi, nanti muncul nama. Nah, jadi kemungkinan gini, nanti pada saat verifikasi ada dua permohonan P2KB. Karena teman-teman sebelumnya kita kan mulai pakai Siporin ini dari tahun 2009, 2007, 2019 awal kalau nggak salah ya. 2019 awal. Jadi kemungkinan nanti akan muncul kegiatan yang sudah selesai, status kegiatannya sudah selesai, yes, dan permohonan yang baru. Kita buka itu adalah permohonan yang baru, yang status kegiatannya masih no, belum belum selesai. Nah, nanti dicek kelengkapannya. Mungkin nanti agak kaget kalau misalnya teman-teman verifikator atau verifikator Pengcap nilai SKP-nya banyak, misalnya contoh 55 SKP ke atas, karena yang muncul di Sipolin ini gabung dengan periode sebelumnya. Nanti kita klik detail baru dikirim accept, reject, atau masih waiting seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, nanti izin setelah ini saya share eh, tampilan di tampilan di skp.kemkes.go.id. Bentar ya. Nah, izin udah muncul share screen saya. Halo Mas Panji atau yang lain muncul share Sudah screen. Mas, sudah Mas. Jadi Muncul Mas. ya, pencarian data SKP ini namanya di halaman websitenya skp.kemkes.go.id. Jadi nanti
klik, pilih nama profesinya, ada nama radiografer, kemudian isi NIK-nya, kemudian kita search, cari. Nah, yang saya isikan adalah nomor STR baru. Nomor STR ini yang seumur hidup, nomor STR-nya seperti ini, berbeda dengan nomor STR yang sebelumnya. Kemudian periode SIP-nya habis di 12 Juni 2024, jadi 13 Juni 2019 sampai 12 Juni 2024. Apabila sudah mengisi borang pengisian tadi P2KB, nah, statusnya akan muncul tercukupi. Nah, jadi tanggal update-nya kemarin tanggal update-nya 31 Juni 2024. Nah, ini kalau teman-teman yang memang ada selama 5 tahun ini pernah pindah kerja atau punya SIP lebih dari satu, jangan kaget kalau misal muncul jumlah SIP-nya muncul di sini berapa. Karena SIP ini yang tercatat memang di si SDMK Kemenkes gitu. Seperti itu. Nah, saya juga akan share, misalnya saya akan contohkan eh, salah satu salah satu DMPTSP, atau misalnya kalau saya di Jakepo sih belum lihat ya, misalnya persyaratannya seperti apa yang terbaru setelah edaran untuk pemutakhiran SKP ini. Nah, saya share ini nama ada muncul ya, muncul ya, share screen-nya ya, Belum, belum. muncul nggak? Ah ya boleh muncul. Ya, jadi ini contoh persyaratan perizinan di Depok. Jadi setelah sesudah surat edaran yang tadi tentang penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan kesehatan, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang yang tadinya ada rekomendasi dari organisasi profesi itu bisa diganti dengan tangkapan layar atau screenshot data kecukupan SKP dari portal skp.kemenkes.go.id. Nah, atau bisa dengan surat keterangan kecukupan SKP dari pengurus organisasi profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan P2KB. Nah, jadi yang tadinya sebelumnya rekomendasi profesi diganti dengan tangkapan layar screenshot. Nah, ini tujuannya untuk ini. Nah, kemudian yang tadinya ada surat keterangan sehat atau fisik dari dokter yang memiliki SKP saat ini tidak dimintakan lagi untuk eh, contoh ya ini di Depok gitu. Tapi kalau untuk Jakepo saya belum update lagi, nanti mungkin bisa diupdate oleh Mas Kemas untuk syarat perizinan di Jakepo seperti itu. Jadi tujuannya kenapa kita harus isi si Porlin yang tadi permohonan P2KB adalah untuk tujuannya untuk pemenuhan SKP atau pemenuhan SKP untuk perizinan pembuatan SIP di tempat kerja masing-masing. Ya, dari saya sekian. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Panji. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rudi atas penyampaiannya. Mudah-mudahan teman-teman yang menyimak bisa mengerti, dan kalaupun nanti ada yang kurang jelas ataupun ingin ditanyakan bisa diajukan di sesi pertanyaan. Waduh, udah ada yang nggak sabar nih kayaknya pengen nanya nih ya. Oke, tapi kita lanjut dulu ke sesi selanjutnya ya, yang akan disampaikan oleh Mas Kemas Ahmad Farizal yang akan menjelaskan tentang perihal SIP. Kepada Mas Kemas Ahmad Farizal, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi rekan-rekan semua. Mohon izin pada guru senior saya, ada Pak Hariri, ada Bang Buyek. Oke, izin. Hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai pengajuan SIP radiografer dengan mengikuti perkembangan dari STR yang seumur hidup. Mungkin teman-teman ada yang bingung tadi dari penjelasan kok ada STR, ada Siporlin, ada lagi harus dicek upload. Jadi gini, berdasarkan pengamatan bahasa awamnya tuh karena ada STR seumur hidup, Kemenkes ini butuh data seminar-seminar apa aja yang udah dilakukan, dan karena udah SKP nggak berlaku, ditarik data lah. Nah, makanya harus kita upload di Sporlin. Caranya tadi udah jelaskan oleh Mas Rudi di tombol P2KP, mengajukan P2KB, tambahkan, masukkan nomor tanggal lulus,
sama tanggal SIP terakhir. Nah, setelah itu melakukan upload kegiatan sertifikat yang dimiliki, baru menghubungi verifikator. Nah, untuk Jakarta Selatan, verifikatornya ada Mas David sama saya sendiri. Jadi tinggal menghubungi saya via WhatsApp. Nanti kita akan verifikasi biar nanti diupdate di SKP Kemenkes tadi bisa keluar. Karena ada beberapa yang mungkin langsung ke STR seumur hidup di Satu Sehat. Jadi sertifikatnya ketika mau diverifikasi kosong atau nggak terdeteksi. Nah, salah satunya itu. Jadi kalau misalnya ada juga beberapa anggota yang ternyata Mas nggak bisa upload. Nah, itu harus gimana Mas Rudi nanti menjelaskan. Oke, lanjut. Izin share screen ya. Hmm. Mas Petra, tolong yang Jaksel, tolong di spotlight. Mas Petra izin di Pari Jaksel. Kelihatan share screen-nya? Kelihatan Oke. pengajuan Izin. radiografi. Jadi dari kelanjutan dari verifikasi STR tadi, maka akan lanjut untuk membuat SIP. Apa itu SIP? SIP itu surat izin praktik. Nah, untuk profesi kita radiografer berarti surat izin praktik radiografer. Nah, bagaimana cara pengajuannya? Dia jelaskan sedikit menurut Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan radiografer. SIKR itu adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan radiografi pada fasilitas pelayanan kesehatan. Atau secara digarisbesarkan bahwa SIP dan SIKR itu sama, cuman penulisannya untuk di tahun 2013 tadi itu SIKR. Berjalannya waktu ada pergantian nama menjadi surat izin praktik radiografer. Nah, apa itu SIP radiografer? Yaitu bukti tertulis. Oh, izin, maaf. Bagaimana, Mas Kemas? Oke, mohon maaf sebelumnya ada sedikit gangguan teknis. Mohon ditunggu ya.
bagi para peserta disiapkan saja untuk pertanyaannya bagi yang ingin bertanya karena kita akan menentukan satu penanya terbaik yang akan dibagikan door prize nanti di akhir pada sesi pertanyaan nanti. Mohon maaf sekali lagi. Mas Panji kedengeran suara saya? Kedengeran Mas. Udah Oke, jadi login lagi ya. maaf tadi kelempar. Jadi untuk definisinya adalah untuk SIP, bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik, sehingga semua pelayanan kesehatan yang diberikan bersifat legal, sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini sebelah kiri ada contoh SIP yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di sini ada nomornya, ada dasar hukumnya, namanya siapa, tempat tanggal lahir, alamat rumah, nomor STR, dan berikutnya adalah data tempat praktik. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pada pasal 263, di mana jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu dalam menjalankan praktik keprofesian wajib memiliki izin atau SIP. SIP sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh pemerintah daerah tempat tenaga medis atau tenaga kesehatan menjalankan praktiknya. Jadi pengeluaran surat SIP ini di aturan di undang-undang adalah dikeluarkan berdasarkan daerahnya di mana praktik. Jadi kalau misalkan DKI Jakarta, kita oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kalau misalnya nanti ada di Depok, berarti nanti ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Begitu juga di Tangsel atau di daerah yang mepet sama Jakarta Selatan di Bintaro, nah itu di pemerintah Provinsi Banten, begitu juga dan Tangerang dan Bekasi. Nah, untuk di DKI Jakarta bagaimana proses pengajuannya? Ada diatur di Pergub DKI Jakarta nomor 47 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP yang menyatakan bahwa perizinan praktik radiografer berada di lingkup kecamatan. Jadi ada beberapa izin. Ini yang di kelurahan, di kecamatan, dulunya di kecamatan. Jadi kita membawa persyaratan dulu tuh secara manual, kita datang ke kecamatan tempat bekerja kita, nanti disuruh bawa foto, isi dokumen, isi formulir, dan semuanya dilampirkan secara hard copy. Nah, tapi per tahun 2018 atau 2017 itu, Pemprov DKI Jakarta melakukan online perizinan, di mana pembuatan SIP radiografer itu melalui website JakEvo. Nah, ini websitenya jakevojakarta.go.id. Website ini berisi semua perizinan, nggak hanya perizinan tentang kesehatan, tapi juga ada perizinan mengenai pembangunan rumah dan lain-lain, semua ada di JakEvo ini. Jadi kita secara tinggal online aja, kita buat akun, tinggal masuk ke web JakEvo, tinggal daftar, masukkan email, otomatis kita langsung bisa isi permohonan apa yang akan kita lakukan. Nah, tapi ini yang perlu disiapkan. Jadi biar kita nggak bolak-balik, sebenarnya ada 13 item atau 13 persyaratan yang harus kita miliki. Ini berupa dokumen digital, biar nanti kita tinggal upload aja. Yang pertama adalah KTP dan NPWP pemohon. KTP dan NPWP kita. Yang kedua adalah NPWP tempat praktik. Jadi kita harus punya NPWP tempat praktik. Yang ketiga, izin operasional tempat praktik. Ada yang dikeluarkan oleh pelayanan kesehatan dari PTSP juga biasanya ada. Jadi kita harus punya juga soft copy-nya. Terus waktu praktik pemohon. Jadi kita akan mengisi nanti, ada pengisi jam praktek kita. Kalau yang shifting ya tulis shifting Senin sampai Minggu atau apa, nanti diisi ada jam berapa masuk, jam berapa pulang. Nah, nanti setelah itu ada poin juga untuk data tempat praktik lainnya. Ya. Halo,
Oke, yang selanjutnya adalah STR pemohon. Nah, kita harus memiliki STR berbentuk soft copy yang masih aktif. Lalu surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP. Yang tadi Mas Rudi ceritakan, kalau di Depok udah nggak butuh, kalau kita masih harus memiliki surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP. Yaitu yang selanjutnya adalah ijazah pendidikan yang akan kita ajukan antara SIP D3 atau D4. Nah, ini yang harus dilampirkan. Selanjutnya ada surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak melakukan tindakan aborsi dan mentaati peraturan yang berlaku. Nah, ini ada draftnya dikeluarkan ketika kita daftar di Jakevo, nanti ada sebelahnya download, atau nanti dari Jakarta Selatan akan dipersiapkan linknya untuk download. Yang selanjutnya ada pas foto kita, biasanya latar merah. Ini ukurannya sama 3x4. Lalu surat keterangan bekerja. Nah, surat keterangan bekerja ini adalah dikeluarkan oleh instansi tempat kita bekerja, menerangkan bahwa kita bekerja sebagai radiografer di tempat itu. Yang poin ini adalah poin opsional apabila itu PNS, Polri, dan TNI, SK terakhir harus dilampirkan. Selanjutnya, ada surat pernyataan memiliki tempat praktik. Nah, surat pernyataan memiliki tempat praktik ini ada draftnya diberikan. Nanti saya share selanjutnya contohnya. Nah, ini untuk draft surat pernyataan tunduk pada peraturan. Nah, ini jangan lupa menggunakan materai 10.000 ya. Formatnya seperti ini. Selanjutnya, draft surat pernyataan memiliki tempat praktik. Nah, ini juga menggunakan materai 10.000. Jadi di sini kita tinggal isi aja namanya siapa, boleh diketik atau tulis tangan. Yang jelas jangan lupa setiap melakukan surat pernyataan harus dibubuhi dengan materai 10.000. Nah, kalau kita punya 2 tempat praktik diisikan juga, karena di DKI Jakarta SIP-nya akan nge-link dan akan langsung nge-link ke Kementerian Kesehatan. Jadi yang Mas Rudi katakan tadi benar. Kalau dalam sewaktu-waktu kita praktik tanpa mencabut SIP, maka akan terdaftar lebih dari 1, bisa 5, bisa 2. Nah, makanya kalau mungkin di kita sih selain dokter biasanya SIP kita jarang dicabut, tapi sebenarnya ada proses untuk mencabut SIP. Nah, ini untuk tata cara pengisiannya, izin sebentar ya, eh, saya share sebentar. Izin, ini ada video sedikit yang saya buat bersama tim untuk tata cara pengisian. Jadi di sini kita tinggal tulis, sebentar. Awalnya nih masuk dibuat permohonan perizinan, dipilih permohonan perizinan, nanti pilih izin. Nah, kita tinggal tulis saja radiografer. Surat izin otomatis ada. Profesinya radiografer, tinggal kita isi juga. Nah, ini nomor STR. Kita masukkan nomor STR terakhir yang kita punya. Oke, nah setelah itu ada tipe perizinan, kita pilih perorangan, masukkan lokasi tempat kita bekerja. Misalnya ini kita kasih contoh klinik. Nah, nanti otomatis map akan membuka. Nah, kita tinggal total aja. Ibaratnya kita tentukan lokasinya di mana untuk melakukan perizinan ini ada di wilayah siapa. Nah, nanti tinggal klik. Oke. Di kelurahan, langsung kita pilih. Itu ke bawahnya lagi. Nah, buat izin. Nah, di sini ada keterangan untuk STR-nya, ada identitas pemohon, data tempat praktek yang diajukan. Oke, ini ada nomor handphone, semuanya diisi. Lalu dapat tempat praktek yang diajukan, NPWP tempat praktik, makanya kita harus punya. Tipenya ada rumah sakit, klinik, menyesuaikan tempat praktik kita aja.
Oke, lanjut ke tempat praktek lainnya. Kalau kita memiliki lebih dari satu tempat praktik, data pelengkap. Di sini ada sudah di Pemprov DKI Jakarta sudah ada pilihan untuk STR seumur hidup, tinggal checklist saja. Nah, persyaratan izin, nah ini yang data-data yang harus diupload dari mulai identitas penanggung jawab, SIP dokter, surat dokter, keterangan dokter yang ber-SIP, scan asli ijazah. Nah, ini yang tadi ngomong nih contohnya, surat pernyataannya. Oke, ini pas foto terbaru ukuran 4x6. Ini izin sarana atau izin praktik yang kita punya. Nah, setelah itu masukkan surat keterangan dari pimpinan, surat keterangan bekerja kita. Oke, mungkin setelah itu biasanya prosesnya dilanjutkan melalui WhatsApp. Jadi nanti ada di profil pembuatan akun ini, ada masukkan nomor WhatsApp. Biasanya dari kecamatan akan menghubungi. Jadi kita nggak harus lagi datang, tapi berkas itu yang dijemput. Biasanya yang kemarin sih kalau sebelum STR terbaru ini, yang diambil adalah surat rekomendasi. Tapi kalau sekarang biasanya adalah STR yang berlaku atau STR yang masih berlaku itu biasanya yang diambil. Sisanya akan berproses biasanya 1 kali 24 jam sudah bisa di-download di akunnya masing-masing. Jadi nggak harus lagi datang ke tempat atau minta rekomendasi di organisasi profesi, udah nggak harus. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait permohonan SIP. Mohon maaf, ada kendala teknis tadi jadi tiba-tiba kelempar dari Zoom. Mas Panji mungkin? Baik, terima kasih Mas Kemas atas penyampaiannya tentang SIP ya, sosialisasi untuk memperpanjang SIP untuk 5 tahun ke depan. Mungkin kalau perihal SIP ini dari berbagai tempat itu berbeda-beda ya, karena Iya, dari Jakarta itu beda, langsung pakai aplikasi Jakevo. Mungkin kalau yang Jawa Barat dan sekitarnya juga masih metode beda juga. Oke, selanjutnya kita sebentar ya. Untuk para peserta boleh diaktifkan dulu kameranya. Kita akan melakukan foto bersama dulu ya. Bagaimana, Bang Petra atau Mas Kemas? ya Mas Petra mungkin bisa dipandu Mas untuk Iya, dia Baba. Diberi waktu mungkin 5 detik ke 10 detik kali ya. Biar yang mau touch up dulu, biar cakep gitu. kameranya Mas Petra. Ya, Ditanya dulu. bagi para peserta diharapkan untuk on cam dan mempersiapkan pertanyaan pastinya. Sepertinya yang banyak pertanyaan ini akan di sesi tentang perpanjangan STR ya. Satu sehat itu banyak kendala karena masih awal pasti banyak trial error. Tapi disiapkan saja pertanyaannya, nanti kita tampung dan akan kita pilih satu penanya terbaik yang akan dapat hadiah pastinya. Oke, kita mulai ya. Eh, dipastikan on cam semua. Baiklah, kita mulai 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, cukup atau kurang? Bisa dikoreksi, Mas Kemas atau Mas Petra? Sudah cukup? Bentar, coba kita cek dulu. Ada yang belum on cam. Oh, ada yang belum on cam masih. Mau ditunggu atau bagaimana? Oke.
Eh, Oke, kita lanjut saja sepertinya ya ke sesi selanjutnya, yaitu kita buka sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa raise hand untuk di kolom komentarnya bisa diajukan pertanyaan, nanti on cam jangan lupa di unmute juga dan sebutkan nama jelas. Yang pertama nama jelasnya, nama panjangnya, dari rumah sakit mana, dan juga dari pengcap mana atau daerah mana. Baiklah, sudah ada yang bertanya. Muiz, silakan. Yang pertama Ahmad Muiz Mualim ya, dipersilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Halo, Mas Ahmad Muiz Mualim, betul? ya selamat malam semuanya. Nama saya Andi Muismualim, Oh, asal Andi, mohon Pengda maaf. dari Kalimantan Timur, asal Pengcap dari Kabupaten Kutai Timur. Iya, siap. Nama dari Pengcap Kutai Timur, dari Kota Sangatta, tepatnya sekitar 8 jam dari Kota Balikpapan. Nah, saya izin rekan-rekan sejauh sekalian untuk menyampaikan terkait data pemutakhiran yang tadi disampaikan di poin kedua ya, kalau nggak salah, mengenai mengisi dengan sesuai tanggal lulus diisi sesuai ijazah terakhir, serta tanggal selesai diisi masa berlaku SIP terakhir. Nah, ketika saya masuk di Siporlin untuk mengisi data yang sesuai, tanggal lulus sesuai dengan ijazah, dan tanggal selesai sesuai dengan SIP, itu muncul keterangan tanggal dalam periode kegiatan telah terdaftar. Itu tadi saya sudah lampirkan via WA untuk keterangannya di Siporlin seperti apa. Dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah ketika saya mengecek di skp.kemkes.go.id, itu keterangannya adalah jumlah SKP tercukupi. Apakah ketika keterangannya itu sudah tercukupi tidak perlu lagi pemutakhiran data atau seperti apa? Mohon izin rekan-rekan dari Pengcap Pengda Jaksel untuk informasinya atau instruksi selanjutnya. Terima kasih. Baik, Mas Andi Muiz Mualim, betul ya, dari Pengda Kaltim. Betul, Pengda Kaltim ya. Pengda Kaltim itu kok Pengcapnya apa kira-kira? Kalau Pengda Kalimantan Timur, Pengcapnya Kabupaten Kutai Timur. Pengcap Pengcap, Kutai Timur. Pengcap Kutai Timur ya. Oke, baik. Ya. Tadi berarti pertanyaannya kemungkinan tertuju ke Mas Rudi ya, perihal tentang SKP tercukupi dan tanggal kelulusan gitu ya, Mas Andi Ya ya. betul. Karena Oke, awal-awal saya mengurus STR itu tidak melalui plan Satu Sehat, tapi melalui ktkI.kemkes.go.id. Jadi tidak melalui Satu Sehat SISDMK gitu, seperti itu. oke siap. Selanjutnya Mas Rudi bisa langsung menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Muiz ya. Salam kenal Mas Muiz. Ya. Halo, suara saya terdengar jelas? Jelas Mas Rudi, aman. Ya, ya Mas Muiz, salam kenal. Ya, untuk Mas Muiz, kalau saya izin ya, saya share screen. eh, biar misalnya takutnya ada hal pertanyaan yang sama nanti ditanya lagi biar semuanya biar sama saya tahu. Kalau saya lihat di permohonan P2KB Mas Muiz, betul kan ini akunnya Mas? Mas Muiz Mualim AMDkes. Muncul share screen saya? Halo, izin muncul nggak share screen saya? Muncul Mas. Ya. Muncul Mas Rudi. Nah, kalau di sini saya lihat mungkin Mas Muiz itu
Betul, SIP terakhirnya adalah di Oktober 2028 tanggal kegiatannya. Begitu begitu Mas Muiz ini isian SIP terakhir, berarti kan 2028 Iya bakal betul. bakal tertulis periode kegiatan sudah terdaftar sebelumnya karena memang periode Iya. kegiatan sebelumnya ini 2023 sampai 2028 pasti munculnya akan ada periode kegiatan sudah terdaftar gitu. Nah, Iya. kalau ini kemudian kalau udah permohonan P2KB udah yes yes ini udah muncul pastinya akan muncul di halaman skp.kemkes.go.id. Nah, masalahnya ini adalah salah satu yaitu nomor STR-nya tidak sesuai nomor STR yang tercantum di nomor STR-nya Mas Muin gitu. Jadi harusnya kan tetap misalnya ada kode wilayah, terus ada kode profesi segala macam gitu. Nah, coba disesuaikan nomor STR-nya biar biar muncul di saat skp.kemkes.go.id-nya sesuai STR Mas Muiz yang miliki seperti itu. Ya, tapi untuk sebelumnya saya sudah sesuaikan dengan nomor STR terbaru dan sudah berhasil tersave. Namun untuk setelah saya cek itu tidak tervalidasi atau periode kegiatan telah terisi sebelumnya. Oh iya, karena itu tadi statusnya udah yes duluan. Kalau udah yes, ibaratnya itu sudah selesai kegiatannya gitu. Karena udah selesai, ibaratnya udah diperip, udah sampai keluar rekomendasi gitu dari Komisi P2KB-nya, makanya tidak bisa diedit seperti itu Mas Muiz. Nanti bisa Mas Muiz hubungin ke Pengcapnya, terus kemudian ke verifikator Pengdanya untuk perihal itu. Jadi kalau misalnya kalau dari saya pribadi itu kan Mas Muiz SIP-nya masih aktif ya sampai 2028 kan. Terus kemudian di SKP juga muncul tercukupi, berarti pemutahiran datanya sih sudah berhasil berarti gitu. Cuma masalahnya nomor STR-nya saja yang berbeda. Seperti itu sih. Cukup cukup jawabannya? Maksud mau nanya juga dong sekalian nih. Boleh, boleh. Mumpung sama nih. Jadi apakah yang sudah terverifikasi terpenuhi? Apakah harus upload ulang apa enggak? Oh, jadi misalnya gini, ada mungkin beberapa teman-teman yang memang pada saat 2022 misalnya udah punya STR ya gitu, Kem ya. Iya, maksudnya gitu. Terus kemudian pada ngisi borang lah pastinya kan ngikut kegiatan terus ngisi borang. Pasti akhir masa berlakunya kan aktif sampai 2027 kan. Ya. Nah, berarti SKP-nya kan belum kita peri-perip tuh, belum kita peri-perip terus belum Komisi P2KB juga belum mengeluarkan surat rekomendasi kan. Iya. Kalau NIK-nya sudah tercatat dan permohonan P2KB-nya sudah muncul, pasti itu akan muncul di skp.kemkes.go.id itu tercukupi. Apalagi ada yang udah kita perip sebagai verifikator gitu. Berarti jadi intinya nggak perlu berarti kalau yang terpenuhi nggak usah lagi diupload. Ya, jadi pertamanya adalah kita tetap harus permohonan ngecek NIK, permohonan P2KB-nya ada tidak, baru ke halaman SKP. Jadi jangan dulu ke skp.kemkes.go.id baru balik lagi ke Siporlin gitu. Kita harus cek dulu Siporlin kita. Gitu. Berarti jangan langsung cek dulu SKP, tapi upload dulu aja kegiatan yang udah kita punya Iya, gitu. betul. Misalnya contoh teman-teman ada yang bertanya nih, saya baru aktif STR-nya 2023 meskipun sebelum seumur hidup gitu ya. Misalnya contoh di bulan Juli lah gitu kan waktu UU belum keluar kan undang-undang belum keluar. Tapi dari bulan Juli sampai sekarang dia belum pernah ikut kegiatan gitu kan. Karena berharapnya masih lama kan STR-nya gitu. Tapi kan minimalnya dia punya itu kan. Punya KTA gitu. KTA kan 0,5 SKP, terus dia punya sertifikat surat keterangan kerja yang 3 SKP per tahun itu. Jadi uploadnya berarti KTA sama surat keterangan bekerja. Nah, jadi nanti udah kita perip baru muncul di SKP-nya itu. Nah, seperti itu sih. Tapi di SKP-nya memang saat ini karena ini ibaratnya ya Pak, pemutahiran. Kalau pemutahiran mungkin bahasa kasarnya kayak pemutihan gitu. Berapapun SKP yang kita upload di berapapun SKP yang kita upload di Siporlin di skp.kemkes itu tetap terpenuhi gitu. Oke, Mas, paham. Ya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain mungkin dari peserta?
Tapi nanti kalau saya ini izin sambil buka permohonan P2KB-nya ya, biar teman-teman juga paham gitu. Iya, ya. Mungkin tuh dari Ibu Sriwati tadi mau nanya, bisa dipin. Oh, Muhammad Wildan dulu ya nih, Mas. Iya, Muhammad Wildan Fahrizal. Bisa Sama di nih, on cam mirip. kan, Mas Wildan? Biar kita bisa spotlight, biar kenal yang mananya. Nah, kayak di on kan? Ya. Nama saya Wildan, saya dari Samarinda, dari Pengcap Samarinda. Ini saya mau tanya tentang si Prolin. Saya kan belum ada upload sertifikat saya untuk dapat SKP untuk di si Prolin. Tapi setelah saya cek di pemenuhan SKP itu saya sudah terpenuhi, itu bagaimana ya? Saya mau update si Prolin saya nggak bisa login. Eh, izin Mas Wildan, berarti saat ini Mas Wildan lupa password atau apa? Dulu itu kira-kira kayak 2 tahun atau 3 tahun yang lalu saya sudah bikin akun si Prolin. Cuman saya Terus? bikin aja, karena belum ada sertifikat ber SKP, saya belum ada upload. Terus ini saya mau coba pembaruan, saya nggak bisa masuk. Saya sudah coba lupa password. Saya sudah masukkan nomor user sama password yang sesuai dikirimin via email. Itu saya nggak bisa login, nggak ada notifikasi entah salah username atau salah password, tuh nggak ada. Oh, Jadi langsung keluar ya. gitu. Tapi di email yang diterima ada nggak apa password atau si Porlinnya? Ada. Ada, saya sudah masukkan tapi nggak bisa login. Saya coba punya teman saya, akun teman saya itu bisa masuk, Oh, tapi punya saya. ya, nanti mungkin bisa lapor ke Pengcamnya atau ke verifikator di Pengdanya untuk dilihat bilang tidak bisa masuk. Nanti itu bisa dengan mungkin kita cari kita kirim ulang username sama passwordnya. Kemudian kalaupun tidak memungkinkan juga tidak bisa login, kemungkinan kita bisa hapus akun yang sebelumnya. Kemudian Mas Wildanya daftar lagi akun baru gitu. Jadi akun sebelumnya biasanya kita hapus, terus Mas Wildan daftar lagi dengan akun baru seperti itu. Kalau permohonan untuk hapus akun itu seperti apa ya? Jadi kalau misalnya yang sekarang memang tidak bisa dibuka, tidak bisa login segala macam, ya lapor ke verifikator atau Kapengcamnya untuk ya ini tidak bisa login, login, terus lupa password juga nggak muncul gitu seperti itu. Jadi kemungkinan bisa kita hapus dulu, terus nanti dikasih tahu Mas Wildan boleh daftar ulang karena yang sebelumnya kita hapus gitu. Berarti saya harus menghubungi verifikator saya ya? Ya betul. Ya, Mas Karena Wildan. Jadi dibagi-bagi kan harus gitu. komunikasi dengan verifikator daerahnya tersebut. Biar enak Soalnya komunikasinya. Gimana? Dan saya sudah hubungi verifikator saya, katanya lagi gangguan, cuman kok mulai tanggal 1 kemarin sampai sekarang saya nggak bisa masuk. Oh gitu. Iya. Boleh nanti dihubungin lagi, dikabarin lagi. Gini aja Mas Wildan, kita bantu. Mas Wildan nanti bisa WhatsApp ke Jakarta Selatan di IG, di DM. Sekalian follow juga IG-nya, jangan lupa. Nah, DM aja nomor ini, radiografer, sama bukti Mas Wildan nanti lagi pertanyaan di capture. Nanti kita bantu biar bisa nanti komunikasikan dengan Mas Rudi. Ya. Terima kasih Mas ya Mas. Ya. Jadi gini, Mas Rudi, biar kita singkat. Jadi kalau ada beberapa yang tidak memiliki akun atau tidak bisa masuk ke akun si Porlinnya, ada baiknya langkah pertama adalah menghubungi verifikatornya. Nanti dari verifikatornya akan diteruskan ke Mas Rudi ya. Kalau sekarang kita ngomong Jakarta, berarti saya sebagai verifikator di Jakarta Selatan akan menghubungi langsung Mas Rudi. Ya, nah, yang dibutuhkan adalah nama, NIR, dan email ya. Benar Mas Rudi ya? Betul. Email yang aktif saat ini. Pertanyaannya berapa lama dibalasnya Mas? Jadi sebenarnya gini, kalau di jam pelayanan saya kan pagi jam 8 sampai jam 4, mungkin setelah waktu istirahat saya akan balas, terus kemudian saya cek di akun atau misalnya di akun si Porlinnya. Apabila misalnya contoh ada beberapa anggota yang sudah terdaftar terus dia daftar lagi dengan email berbeda juga, itu sama kita akan eksekusi gitu. Oke. Ya di luar jam 4
Siap. saya bisa eksekusi atau misalnya malam hari gitu Enggak, di rumah. pokoknya Iya. gerak cepat sebelum tanggal 25 ya Mas Ya, ya. ya betul Siap. betul. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Muhammad Wildan Budi Farizal nih yang udah raise hand, maaf. Silakan Muhammad Wildan Budi Farizal. Oh, yang tadi Yang Wildan. tadi itu Oh, Wildan. Wildan yang tadi. Yang Oh, tadi. tadi Iya, selanjutnya Ya. Rizky Maulana. Oh, siap, Mas Rizky Maulana. Rizky Udah Bang Buyek Maulana. juga nih. Angkat tangan Bang Buyek nih. Mau nanya nih Mas Rudi. Nanti ya Bang Buyek ya. Mas Rizky Bingung Maulana saya boleh kalau on cam kan? Aduh, siapin materinya Bang Buyek mau nanya. Ya, Mas Rizky Maulana boleh di on cam kan, di spotlight kan panitia. Panitia. Nah. Oke, boleh. Yang nanya nggak ada yang dari Jaksel Mas Kemas ini banyak jauh-jauh. Nah, itu yang pertanyaan berarti verifikatornya bagus nih Mas Rudi. Ya, mungkin ya. Iya bagus benar-benar. Lancar semua berarti. Iya Mas Rizky boleh open mic-nya. Nggak kedengeran Mas Rizky, belum di open mic-nya. Halo, halo. Iya. Ya Iya, halo Mas. Mas Rizky. Salam kenal Mas Rizky. Salam kenal, saya dari Pencap, Jakarta Timur. Nah, iya. dekat. Nah, ini dekat kan. Nah, tetangga nih. Tangga ya. Baik. Izin bertanya tentang pengajuan STR seumur hidup. Ya, tadi kan ngebahas tentang pengajuannya nih, Mas. Kebetulan saya ada kendala di di validasi data yang tidak sesuai. Pas saya cek di profil saya juga tercantumnya nomor data STR yang lama, Mas. Bukan yang terbaru. Nah, saya udah coba tadi ngikutin langkahnya tuh, Mas, yang validasinya. Terus saya udah masukin juga nomor STR lama, tapi tidak ada. Terus saya coba masukkan nomor STR yang baru, ada keterangannya data sudah lengkap. Itu mohon pencerahannya gimana ya, Mas ya? Izin Mas Rizky Maulana, ini bekerjanya sebagai ASN atau non ASN? Non ASN saya. Oh, non ASN. Jadi kalau di non ASN, Mas Rizky bisa hubungin HRD-nya tempat Mas Rizky bekerja. Minta tolong di si SDMK Mas Rizky minta diperbarui dengan nomor STR yang terbaru. Kemungkinan di HRD nomor STR-nya masih tercantum nomor yang lama. Jadi begitu Mas Rizky perpanjang STR, apakah sudah mengumpulkan ke HRD tetapi belum diupdate atau seperti apa. Nah, kemudian ada yang kedua adalah kita ada namanya saya izin share screen ya sebentar ya. Ada namanya kalau yang buat ada namanya portal cek data si SDMK. Yang Sisdamak itu bukan, Mas? Ya, jadi ada namanya portal data SIS SDMK. Kita bisa cek di situ dari mulai kota kabupaten pasienkesnya, terus nanti provinsinya dulu, terus kota kabupaten, terus nanti nama pasienkesnya apa, terus nanti bisa kita lihat nama kita udah sesuai belum data STR segala macamnya gitu. Kayaknya tapi ini saya coba ini berat buat buka. Nanti saya kirim linknya buat buka si porlap itu porlap data si DMK-nya. Jadi yang pertama adalah hubungi dulu si HRD-nya apakah nomor STR-nya sudah sesuai belum yang terbaru. Karena itu si Satu Sehat itu narik dari si SDMK yang diupload atau diisi datanya dari HRD tempat kerja masing-masing. Seperti itu. Oh, baik. Ya, kebetulan sudah saya coba cek waktu kemarin. Memang pas saya cek juga nomor STR-nya masih yang lama sih. Gitu. Portal SDMK-nya. Ya. Jadi ini saya sebentar share screen ya. Baik. Nah, ini muncul share screen ini. Ya. Nah, jadi nanti di sini diisi provinsi, kota, kabupaten, tipenya rumah sakit,
terus fasilitas kesehatannya rumah sakit umum atau rumah sakit khusus, terus nama fasilitas kesehatannya. Nanti cari, baru nanti muncul tuh semua karyawan, ada yang medis maupun non medis. Biasanya kalau medis itu muncul dengan nomor STR-nya sesuai atau tidak. Gitu. Nanti saya kirim ini apa linknya di grup ya. Seperti itu, Mas. Yang pertamanya memang harus tanya dulu ke HRD. Baik. Berarti nanti kalau sudah misalkan sudah dirubah, bakal otomatis Sudah dirubah biasanya tiga hari dicek lagi di satu sehatnya udah berubah, baru baru masuk ke perpanjangan pengajuan STR. Terus kemudian nanti kita juga dicek juga di akun ktki.go.id, nanti masukin nomor 7 digit STR lama, kemudian nama lengkap tanpa gelar, itu dicek juga STR yang terdatanya apakah sesuai atau tidak. Siap-siap. Bukan yang KTKI registrasi ya, tapi ktki.go.id. Ya, siap-siap. Itu, terima kasih. Oke, Mas Rizky Maulana, bagaimana? Udah puas belum? Baik, insya Allah sih sudah terjawab. Berarti paling nanya ke HRD-nya dulu ya. HRD, iya betul. Oke, terima kasih. Berarti Mas Rudi banyak banget ya. Sekarang kita harus melek lah dari mulai tadi satu sehat, ada SDMK kesehatan, banyak banget. Mungkin nanti bisa bantu ya kita di sini dibikin aja web-webnya, nanti kita coba bikin kesimpulannya. Nanti apa aja sih yang harus akun yang kita miliki, dari mulai tadi ada satu sehat, ada apa, banyak banget. Tahapannya juga kali ya, Bang Kemas ya. Ternyata sekarang terlalu luas, ada berhubungan dengan HRD dari rumah sakit juga. Benar. Banyak banget. Update-nya sekarang memang kita harus sering-sering sosialisasi kayaknya, Mas Rudi. Oke, lanjut nih. Mas Panji, ada abang kita nih, Abang Wuyek. Iya. Silakan di on cam kan, Bang Wuyek. Waktu dan dipersilakan yang terhormat. Apa jam berapa nih, Mas Panji? Pak Budi. Jam 10 close ya. Oke, siap, jam 10 close. Nanti ada Kasihan Mas Rudi belum pulang nih. Nyantai. Assalamualaikum, Bang Wuyek. Minta bunyikan, minta video. Enggak kedengeran, Bang, izin. Masih mute? Halo. Mas Ya, Assalamualaikum Mas Wuyek. Bang Wuyek, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sorry, mungkin agak ini. Kalau nggak bagus suaranya ya. Ya, kedengeran, Bang. Oke, ya. Makasih Mas Rudi, Mas Kemas. Dikit aja sih. Gitu loh. Itu apa? Mohon diinformasikan saja. Jadi ada informasi ke teman-teman di lapangan. Kalau masalah kapan sih bisa mengajukan SR seumur hidup, karena ini masih simpang siur di lapangan, jadi supaya teman-teman ada informasi ya, gitu. Ada yang bilang bisa dari sekarang, ada yang harus 3 bulan menjelang SR mati. Ini mungkin bisa diinformasikan ulang gitu, ya. Itu jadi kemudian yang kedua, Mas barusan bilang kan kita harus mulai melek nih semuanya buat teman-teman seluruh anggota gitu, ya kan. Mungkin bisa nanti saya tahu ini teman-teman Pengda, harusnya Pengda Jaksel nih gitu ya. Mungkin nanti dibuatkan saja link webnya. Oh ini untuk link web satu sehat ini, kemudian tadi yang SDMK ini gitu ya, yang untuk cek SKP ini. Jadi itu mungkin nanti dibuatkan dalam satu halaman, kemudian di-share-kan ke sosial media yang kita teman-teman bisa langsung tahu gitu. Karena kalau disebut lisan begini, nanti teman-teman juga akan dapat kesulitan untuk merekodnya gitu loh. Jadi dibuatkan tulisan saja, kemudian bisa nanti teman-teman sosialisasikan melalui sosmed yang ada. Gitu. Mungkin juga bisa diinputkan di web Pari yang kita punya. Jadi itu dua itu mungkin Mas Rudi, Mas Kemas. Siap, Bang. Siap. Dicatat Mas suaranya. Oke. Siap, terima kasih. Oke, thank you. Ya. Izin, terima kasih Mas Rudi, bukan evaluasi, menjelaskan tadi kan mungkin suaranya kepotong-potong.
Yang ditanyain Bang Buek pertama adalah kapan kita bisa memutakhirkan STR seumur hidup. Hmm, Misalnya benar. saya baru perpanjang kemarin tahun 2021 atau 22. Berarti kan Masih 5 tahun Bang 2027 ya. masih lama. ya, masih lama. Nah, Kapan kita bisa pengajuan STR itu? Karena gosip-gosipnya atau angin-anginnya tuh ngomong tadi minimal 3 bulan atau itu tolong mungkin bisa dijawab sebisanya Mas Rudi aja, karena kan memang ini ranahnya sebenarnya ada di KTKI ya atau betul. di Kes untuk pengeluaran ini. Yang kedua tadi yang tadi nih kita belum bahas LMS Kolabjar lagi. Iya ya, ada lagi tuh yang pakai kita, jadi sekarang SKP nggak ada tapi bisa di webnya Kemenkes ada lagi tuh Pelataran ada sehat. pelataran sehat. Nah kan itu juga kita belum nyentuh ke situ, Ya, nanti ternyata banyak mungkin banget ya. di season Nanti berikutnya kita ngomong pelataran sehat. selanjutnya akan ada sosialisasi lagi ya Mas Iya, ya. betul. Next chapter. Next chapter. Oke, bisa dijawab dulu Mas Rudi terkait pertanyaan Ya. tadi. Kayaknya banyak juga termasuk saya nih. Iya, jadi dulu waktu zaman KTKI itu kan kita 6 bulan baru bisa perpanjang STR. Kemudian begitu satu sehat keluar 3 bulan sebelum masa berlaku STR habis baru bisa perpanjang STR. Terus kemarin memang di KTKI-nya sendiri ada edaran bahwa bisa melakukan perpanjangan STR seumur hidup tanpa harus menunggu STR-nya habis atau mendekati masa periode STR-nya habis. Nah, tapi kita sebenarnya di Pari ini sebenarnya kita udah ngasih edaran atau bisa ngasih wejangan bahwa STR seumur hidup itu bisa diperpanjang kapan saja, tapi kita jangan latah gitu ya. Teman bisa perpanjang STR seumur hidup, kita juga pengen ikutan seumur hidup. Jadi berikan kesempatan buat teman-teman yang habis STR-nya berasa berlakunya di tahun tersebut atau misalnya 6 bulan atau ada 3 bulan atau malah di bulan tersebut yang masih terkendala gitu. Contoh jaringannya servernya down, terus ada yang masih validasinya masih ngegantung gitu. Sedangkan ini teman-teman STR-nya yang masih 2027, 2028 habis pada pengen jadi seumur hidup. Nah, malah dengar-dengar ada yang hoak bilang takut nanti ganti menteri, ganti presiden, ganti siapa, undang-undangnya berubah nggak ada lagi seumur hidup. Nah, itu yang kita harus luruskan sebagai pengurus gitu. Nah, kenapa sih dari kita kenapa harus ngasih tahu nanti aja lah perpanjangannya begitu nanti STR-nya sudah mendekati atau di tahun yang sama, karena memberi kesempatan buat teman-teman yang STR-nya akan habis atau masa berlakunya akan habis di tahun ini gitu, seperti itu. Iya, jadi oke Mas Rudi. Emang nggak bisa disortir ya untuk siapa Ya, yang udah betul. pengen habis duluan, Ya, siapa yang betul. masih lama gitu dengan kepengen status doang, misalkan Pengen update story doang pengen seumur hidup. iya betul. Waduh, statusnya STR udah seumur hidup nih. Gitu. Ada masukan juga tuh tadi bagus banget dari Bang Buyek. Pembuatan link tree mungkin kali ya tahapan-tahapan Iya. yang akan dicantumkan di medsos terkait Iya. misalkan Pencap Jaksel itu bagus banget tuh. Jadi kita punya apa sih? Sebenarnya bank data link-link yang digunakan oleh radiografer gitu. ya Iya, sebenarnya betul. kalau follow Pari Pencap Jaksel, kalau nggak salah Pari Pencap Jaksel pernah ngeposting bahwa di Info Pari itu ada tuh 5 website yang harus Ya, dimiliki itu. Kemenkes. Nah, itu betul. Mungkin bisa dibantu follow Instagram Pari Pencap Jaksel, dicek. Nah, Nanti Iya, kelihatan di situ. benar-benar. Ada kok sebenarnya ada kabar Pari itu di info.pari, nanti di repost sama Jakarta Selatan. Mungkin Betul ya, Bang? tambahannya tadi mungkin Kem yang ktki.go.id ternyata bisa ngecek STR kita yang aktif yang mana, terus tambahan tadi data SIS SDMK. Jadi data SIS SDMK ini memang untuk teman-teman yang non ASN bisa ngecek sih benar nggak sih STR yang ditulisin sama HRD itu sesuai yang kita punya gitu. Oke, lanjut lagi nih, ada Tambahin aja. 2 orang lagi. Ada Bagus sama Sri Mulyani ya Mas Panji. Boleh silakan dulu Mas Bagus di Silakan kamera dan Mas Bagus. suara. Sekali lagi kalau untuk yang kepingin tahu perihal STR dan SIP bisa di follow Instagram Pencap Jaksel, di situ banyak banget info ya. Halo, izin suara saya terdengar, Mas? Jelas Kedengeran, Mas Bagus, Bagus? silakan. Dari mana, Pencap mana, rumah sakit apa? Perkenalkan, nama saya Rizky Bagus Saputra dari Pencap Jakarta Pusat. Oke. Jadi saya ada beberapa pertanyaan nih, Mas Panji dan Mas Kemas. Ya. Kebetulan pertanyaan pertama berkaitan dengan yang ditanyakan Pak Budi tadi.
Jadi sebetulnya memang semenjak ada UU itu kami nih bingung nih yang masih jauh masa habis STR-nya nih. Ada yang bilang kan harus sekarang, harus nanti aja. Nah, tapi saya sudah terlanjur nih, Mas. Udah terlanjur Udah terlanjur mengajukan dan prosesnya sih lancar, nggak ada kendala gitu. Sampai di statusnya tuh menunggu tanda tangan elektronik. Nah, itu gimana ya? Maksudnya nggak apa-apa kah atau gimana gitu? Oke, itu yang Udah pertama. bayar ya Mas ya? Sama Udah, saya juga udah Mas, bayar. ternyata nyoba-nyoba ngiseng waktu Bayar. kemarin tuh hari Sabtu lagi Iya, rakernas jam tuh, belum keluar, udah seminggu nih berarti. Berarti ya memang benar iya. solusi dari Mas Rudi tadi nih. Kayaknya memang Terus harus ditunggu. Lanjut betul. Mas Bagus. Yang kedua untuk SIP ini Mas. Nah, SIP kan sebelum saya di pusat di utara nih. Nah, jadi di Jakarta Utara itu saya juga sudah punya SIP. Nah, untuk yang di Jakarta Pusat kebetulan SIP-nya dibuatkan oleh SDM. Jadi untuk sekarang saya ada 2 nih Mas. Mungkin Biar bisa dijelaskan gimana sih langkah awalnya harus kemana gitu pemutusan SIP ya Mas ya. nyambut untuk nyambut yang di utara gitu. Sama yang terakhir tadi barusan saya baru bikin akun si Porlin. Di sini sih menunggu Login box ya. verifikator. Login box. Iya gitu. Ditunggu aja Mas, Login 1 kali menunggu verifikator. 24 Gitu. jam ada balasan emailnya nanti. Oke, Dan baik. biasanya kurang dari itu udah ada kok. Oke, saya Baik. lanjut jawab Mas Bagus tadi ya. Terima kasih Mas Kemas. Siap, sama-sama. Izin jawab ya Mas Bagus, langsung aja. Jadi bagaimana cara mencabut SIP yang sudah ada tapi jadi gini, pencabutan SIP bisa dilakukan melalui akun yang sama. Jadi katakanlah memang rata-rata SIP ini dibikinkan atau dibuatkan oleh kepegawaian, termasuk di tempat saya. Tempat saya pun ada beberapa yang pakai kepegawaian, ada juga yang pribadi. Nah, sebenarnya kalau mau cara lamanya, Mas hubungin kepegawaian, minta akun yang membuatkan SIP ini untuk mencabut. Syaratnya apa? Dibuatkan surat berhenti bekerja di atas materai, nanti Mas tanda tangan bahwa membuat surat pernyataan sudah tidak bekerja di tempat tersebut. Itu cara lamanya. Maksudnya kita harus menghubungi dulu kan, lama lagi. Kalau mau Mas cepat, Mas datang ke kecamatan. Karena radiografer ini pengeluaran izin pemutaran ini ada di kecamatan. Pencabutan SIP-nya di kecamatan. Jadi Masnya tinggal datang aja ke PTSP kecamatan ya Mas. Bawa surat keterangan bawa resign itu, surat keterangan keluar, sama nanti ada surat pernyataan bermaterai, tanda tangan, nanti tinggal datang aja ke kecamatan, otomatis karena link udah ngeling, biasanya langsung cabut. Gitu kok. Biasanya nggak 1 kali 24 jam. Yang pernah saya alamin sih gitu. Kalau saya pakai akun sendiri, jadi ada pakai sama kayak tadi, tinggal pencabutan SIP, ada formnya sendiri, tinggal diupload aja. Itu sih Mas Bagus. Tinggal ke kecamatan berarti kalau memang mau dicabut SIP-nya. Yang di utara sih bikin sendiri Mas, akunnya ada Nah, tuh. coba yang akun coba. Ada tuh proses pencabutan. Proses pencabutan ya. Berarti kalau dari akun sendiri nggak usah ke kecamatan dulu. Kenapa? Kalau usah. Kalau misalkan dari langsung aja dari akunnya. Tapi nggak bisa diakses ya Mas. Nanti dari jam 8 sampai jam 3 sore. Jadi Jak FO ini, saya belum ngabarin. Jak FO ini bekerja atau terbuka bisa mengisi itu di jam pelayanan Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 3 sore. Untuk Jumat sampai jam 3:30 sore apa jam 4 gitu. Gitu jadi Mas. Nanti dicoba aja besok libur ya. Nanti coba aja kalau untuk yang STR itu Mas, berarti nggak masalah ya Mas ya? Dilanjut aja ya. Sama saya juga Mas, itu harus nanyanya bukan ke kita. Itu pengalaman saya yang udah jadi STR seumur hidup 2 minggu baru jadi. Gitu. Iya. Masa berlakunya di tahun ini 2026. Tahun ini. Maksudnya harusnya 2026. Kalau saya tahun 2027 Mas, kemarin nyobain tuh, ternyata belum keluar juga. Berhasil. Belum berhasil, benar kata Mas Rudi, berarti sabar. Siap. Tapi biasanya kalau udah bayar sih tinggal nunggu aja verifikasi tanda tangan itu mah. Iya, siap. Ada lagi Mas Ubus? Baik, makasih Mas Kemal, Mas Randy, cukup. Ya, senanti. Salam kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir mungkin ya Mas Panji nih dari Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani. Dipersilakan. On cam.
Wah, lagi di jalan nih, Ibu Sri. Ya, Ya, lagi di jalan, lagi perjalanan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasus saya ini seperti Mas Rifki apa Rizky tadi ya. Jadi datanya itu masuk, ternyata data yang lama, STR lama, ya kan? Saya lihat di YouTube, katanya tanyakan ke SDM yang menginput di SIS-DMK. Nah, sudah saya cek dan data itu sudah tervalidasi data STR baru. Saya itu perubahan dari D3 ke D4 ya, STR yang barunya gitu. Nah, saat pengajuan di situ tertulis data tidak tervalidasi. Di situ masih nggak ditemukan data tidak ditemukan atau gimana gitulah. Iya. Intinya tidak ada STR tidak ditemukan. Nah, kemudian saya coba hubungi ke Mas Eka, karena saya nggak tahu ya, Mas Eka tanya siapa nih yang ngurusin KTKI untuk radiografer gitu kan. Terus dikasih nomor Mas Hidayat, kemudian dioper lagi, suruh ke sekretariat KTKI. Udah saya WA, itu pokoknya saya sesuai ikutin programnya, pertanyaan apa saya udah ikutin, tapi nggak ada respon tuh ya. Nah, saya coba buka yang ktki.go itu ya, ternyata data di situ ada kesalahan kayaknya deh Mas. Saya lihat nomor STR saya di KTKI itu tertera huruf E gitu. Itu bagaimana tuh untuk perubahannya? Perubahan data dari KTKI Jadi gitu berarti ya. Ibu Sri izin sebelumnya dari Pengcap Timur, maaf Mas. Bukan Timur ya, nggak apa-apa. Oke, berarti di rumah sakit Pasar Rebo. Bu siapa? Bu Sri STR-nya udah D4 berarti ya? Iya, STR D4. Habis STR-nya kapan, Bu? STR habis 2027. Oh iya, jadi gini saya sedikit cerita juga buat teman-teman D4 mau yang habis 2027, mau yang habis 2024 ini. Saat ini memang KTKI itu Satu Sehat itu belum mengakomodir buat teman-teman yang D4 buat perpanjangan STR karena dibilangnya kita D4 itu adalah jenjangnya akademik, padahal kita kan D4 itu jenjangnya vokasi kan. Jadi kita tuh sarjana terapan itu dianggapnya sarjana yang tidak bisa diakomodir oleh KTKI, seperti halnya farmasi kan SPAM ya. Kalau farmasi SPAM dia harus apoteker baru bisa bikin STR. Contoh nurse, eskep baru nurse baru bisa bikin STR. Kalau eskep doang nggak bisa bikin STR. Jadi ibaratnya kita tuh sarjana terapan dianggapnya adalah seperti halnya farmasi atau keperawatan yang ada profesinya. Jadi meskipun ibu nanti sudah sesuai nih nomor STR-nya sama STR baru, saat ini tidak bisa melakukan perpanjangan. Nah, kemudian tadi yang kedua apa tadi? Itu jadi STR-nya berbeda, ada penambahan. STR Jadi gini Bu, STR itu memang aslinya adalah ada kode hurufnya. Biasanya itu setelah misalnya kalau D4 itu kan ada namanya 06. 06 itu nama radiografer level 6 disebutnya. Jadi D4 itu radiografer level 6. Jadi setelah huruf itu ada huruf A, ada huruf B, ada huruf E. Nah, itu sebenarnya memang itu di KTK itu ada hurufnya. Jadi yang tercetak di kita di STR memang tidak ada. Jadi kalau kita ngecek di kayak perubahan data STR segala macam pasti ada hurufnya, itu abaikan aja Bu, tidak masalah. Betul. Kenapa tapi data saya tidak sesuai? Kalau yang tadi Mas itu kan ada yang udah sesuai, dia tinggal menunggu. Kan buat saya itu jadi udah tenang lah kalau memang datanya udah sesuai. Karena kan ini datanya tidak ada gitu loh. Yang membuat saya Jadi mungkin gini Bu, tarikan data ke Satu Sehat itu ibaratnya bridgingnya belum semuanya Bu. Jadi ibaratnya mungkin teman-teman yang 2022 udah perpanjang, 2027 masih panjang, itu ibaratnya bertahap Bu servernya juga. Karena servernya Kemenkes ini berbarengan, dipakai si Porlin, dipakai Satu Sehat, dipakai oleh Pelataran Sehat, dipakai banyak lah gitu. Jadi ya bertahap gitu servernya itu seperti itu Bu. Jadi kalau misalnya Ibu jangan khawatir kan Ibu masih yang juga kan 2027 kan. Nah, Ibu mungkin
dengan berjalannya waktu nanti ada sesuai bridgingnya. Ya contoh di satu sehatnya nomor STR-nya bakal sesuai gitu seperti itu Bu. Iya, karena kan istilahnya gini ya, kalau datanya kita sudah lengkap sih udah saya tenang gitu kan, mau nanti tahun berapa kita ininya. Masalahnya data di SDM-nya saya sudah tervalidasi dengan STR baru, tapi di link satu sehat itu tidak masuk. Itu yang bikin saya ya cemas lah gitu kan. Nanti kalau udah dalam waktu dekat tiba-tiba harus perpanjang, nah itu data tidak berubah kan bingung juga gitu loh Mas maksudnya. Iya. Kalau kayak dari saya pribadi, Ibu nggak perlu cemas. Masih banyak Bu yang cemas yang habis Januari belum bisa Nah, ya, perpanjang STR, yang habis tapi bulan yakin Februari masih banyak belum bakalan perpanjang berubah STR lah gitu. ya. Nah, berarti saya Ya masih lama, lagi nanti ngecek tetap nanti ya. kita follow up lagi lebih lanjut. Oke, siap. Kita Iya, kita minta cek tolong kita kalau cek yang mudah-mudahan. ya maksudnya di KTKI-nya minta tolong responnya lebih cepat gitulah gitu. Ya, Masa jadi kita Bu udah gini, di KTKI itu memang yang laporannya ribuan Bu tiap hari. Yang datang ke iya iya. yang datang ke help desk offline juga puluhan tiap hari, dan itu banyak teman-teman yang emang notabene STR-nya udah mati, udah dapat surat cinta dari rumah sakitnya, ada yang mau SDM. dipindahin ke laundry, ada yang mau jadiin admin gitu. Kita tuh ya mungkin mungkin yang Ibu alami saat ini, kalau saya pribadi yang mengalami itu, saya masih bersyukur Bu. STR saya masih hidup, mungkin cuma salah itunya deh, tapi teman-teman banyak yang udah habis masa berlaku STR-nya tidak bisa perpanjangan gara-gara satu sehat ini gitu, malah ada yang udah hampir dipecat mungkin ya Bu ya, seperti Nah itu iya, Bu. takutnya tuh gitu Iya. Mas. Kalau nggak spare dari sekarang kita cek data kita, Iya, takutnya nggak apa-apa, spare-nya nanti kejadian seperti itu berjalannya gitu. berjalannya waktu kita cek pelan-pelan gitu Bu. Banyak kok Bu yang seperti itu Bu. Ya. Iya. Yang bekerja di wilayah Jakarta mungkin atau di tingkat RSUD Jakarta mungkin nggak bisa isi employee kali ya RSUD, karena STR-nya mati. Kalau STR-nya mati mau nggak bisa isi employee. Nah, jadi saya sempat ribut sama SDM-nya. Katanya Kalau sistem saya salah gitu. Kalau ribut Ibu pasti menang. Iya. Tapi Ibu saya udah bikin si Porlin belum? Nah, belum itu. Nah, mending Ibu si Porlin dulu Bu, daripada STR kan masih hidup nih. Ya, Daripada bikin nanti dulu bisa si bikin Porlin, IP. siapa tahu kan Kemenkes narik datanya di si Porlin Bu. Nah, Ibu coba di si Porlinnya dibikin dulu akunnya, update itu yang kita tadi omongin, sertifikat, siapa tahu dari Kemenkes ini narik datanya full gitu, karena memang benar. Ada beberapa orang yang memang miss di nomor STR yang ada E-nya, cuman yang tadi Mas Rudi sampaikan bahwa sebenarnya ya nggak apa-apa, memang ada huruf E-nya itu. Dan info juga untuk KTKI sekarang posisinya bukan ada yang Jebat lagi ya Mas Rudi ya? Ya, jadi sekarang di Menteng, di Konsil Kedokteran Indonesia. Jadi nebeng dulu soalnya kantor KTKI-nya gitu. Puas, ya Ibu langsung datang offline aja Bu, nggak apa-apa. Nah, saya pikir offline-nya masih di kampus, enggak ya? Udah enggak Ibu, sekarang lagi renov Bu, lagi renov kantor Menteng. Boleh nanti di follow IG-nya KTKI itu ada pemberitahuan per 23 Januari pindah ke Menteng. Nah, tetap Bu, kita kan nggak boleh lalai ya Bu ya, tetap harus follow up. Nah, tetap kalau Ibu emang itu urgensi menurut Ibu, nggak ada salahnya, memang hak Ibu untuk melapor ke KTKI. Itu paling Bu. Karena itu Kemenkes mengambil datanya dari KTKI itu. Mungkin yang bisa saya masukkan itu sih. Daripada nunggu-nunggu lagi, mending langsung follow up. Kalau Mas Rudi, ini izin tambahan Mas Rudi. Kalau misalnya di satu sehat nih, ternyata datanya masih strip, itu gimana ya Mas Rudi? Nah, ibaratnya ini juga banyak yang dialami teman-teman saya D4 di Makassar. Di Makassar segala macam. Jadi dia pada waktu saat mengisi sudah memiliki STR gitu ya. Kan ya gitu. Terus dia tidak merasa ngisi nomor STR karena memang udah terdata di SIS SDMK-nya gitu ya. Nah, ternyata kosong sampai saat ini, tidak tervalidasi ya. Ya syaratnya caranya adalah kalau memang mepet banget, urgensi banget, kita STR-nya udah habis, ya kita harus datang ke help desk offline-nya gitu, ke kantor KTKI. Nah, kalau misalnya ada misalnya teman-teman Pengcap berkenan atau mewakili atau misalnya mengurusi untuk teman-teman yang kesulitan STR,
Nah, boleh ke helpdesk offline mengurus teman yang sejawat yang bermasalah, tapi syaratnya harus membawa surat kuasa, membawa ijazah, fotokopi ijazah, fotokopi STR, fotokopi KTP gitu harus lengkap. Siap. Siap, benar Mas Mm-mm. Rudi. Berarti memang kita harus tetap ini ya, aware ya, apalagi dengan perkembangan zaman sekarang nih lagi peralihan-peralihan. Mungkin, oh ini ada satu lagi, mohon maaf, Ibu Sriwati. Mas Rudi terakhir ya Mas Rudi ya. Kayaknya dari Bukan tadi yang udah tadi. pegel nih, Jadi, udah angkat beda, tangan. beda. Namanya Beda Sri sama ya? lagi. Iya, tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ibu Sri Mulyani, Oh sekarang iya. Ibu Sriwati. Silakan Ibu Sriwati, bisa di-on-kan suaranya. Mas Petra tolong di spotlight-kan. Nah, silakan. Mbak Sriwati masih mute, di-on kan? Oke, silakan. Masih mute, masih mute. Di pojok kiri bawah, Mbak Sri. Nah, oke, udah. Kalau nggak ada suaranya, Mbak Sri. Ya udah. Bacanya kenapa? Iya, tapi nggak ada suaranya. Halo. Halo, udah. Silakan, Mbak Sri. Dari pencap mana, Mbak Sri? Mohon maaf ya, udah waktunya habis saya tanya. Udah, Soalnya nggak dari apa-apa, tadi nggak apa-apa. handphonenya error. Iya, Ini nggak apa-apa. maaf, saya dari Pengcap Jakarta Barat. Izin bertanya, saya kan STR saya habis tahun 2000 tahun ini bulan Juli. Terus saya udah isi Siporlin. Terus itu nomor STR-nya yang sebelumnya kan saya sih udah perpanjang STR untuk yang seumur hidup. Tapi untuk isi Siporlinnya apakah masih STR yang lama? Siporlin yang saat ini pakai STR yang lama gitu. Nah, Iya, gini. pakai yang lama. Enggak, jadi gini, Oke. langsung jawab aja Mbak Sriwati ya. Mungkin Mas Rudi lagi ini apa penjelasan, siapa tahu bisa meluruskan. Jadi gini, Bu Sriwati mendaftarkan di P2KB, permohonan P2KB dengan menggunakan Iya. nomor STR yang baru. Oh, yang baru. STR yang baru yang dimiliki seumur hidup. Ya. Jadi tanggal mulai kegiatan, tanggal lulus di STR-nya, ada tanggal lulus kapan, tanggal terakhirnya SIP terakhir yang dimiliki tahun berapa. Setelah itu baru bisa upload. Oh, kalau sudah terlanjur isi yang lama dan saya sudah Bisa diedit? Bisa edit ya. Bisa diedit, Bu. Kalaupun nggak bisa diedit, bisa dihapus terus permohonan lagi. Udah hapus aja Bu, permohonan baru aja biar nggak pusing. Tadi yang seperti saya contohkan kan, kalau punya saya berarti kan STR-nya nomornya udah STR seumur hidup, tapi masa berlaku SIP-nya tetap yang bulan Juni itu. Oh, baik. Baru setelah saya hapus, baru saya mengajukan pengisian borang. Seperti itu ya Mas Yardi ya? Betul. Oh, baik. Sekiranya sih itu dulu Mas. Nanti saya tanya-tanya lagi ya. Ya, terima Boleh, kasih di Bu. Jakarta Ya, Barat, nanti kalau ada bisa permasalahan komunikasi. Ibu boleh lapor ke verifikator Pengcapnya. Nanti Ya. baru nanti yang verifikator Pengcap bakalan lapor ke saya sebagai komisi gitu. Boleh Tahu info verifikatornya Jakarta Barat? untuk Jakarta Barat siapa verifikatornya? Ada Pak Kusman sama Pak Rahmat. Mungkin Ibu Sriwati, Mbak Sriwati boleh di IG Jaksel, boleh di DM aja. Nanti saya kasih nomornya secara pribadi di situ ya. Baik. Bisa menghubungi beliau, ya. Ya. Mungkin Mas Panji. Ya, selanjutnya ada tadi Pak Sultan. Udah nggak ada selanjutnya Mas Panji. Oke, baik. Udah. Baik. Tuh. Selanjutnya terus. Tidak apa-apa, kita buka layanan masyarakat karena ini isu-isu yang sangat fundamental ya, yang terbaru, terus juga satu sehat yang masih trial error, masih banyak yang harus dikoreksi. Siap. Oke, tapi kalau dirasa sudah cukup dari pertanyaan-pertanyaannya dan sudah terjawab mungkin sudah mudah-mudahan sudah mewakili dari yang belum sempat bertanya ya. Selanjutnya yaitu sebentar.
langsung pengumuman saja nih untuk penanya terbaik. Halo? Pertanyaan terbaik siapa, Mas? Ditentukan aja langsung Bang Kemas yang menentukan langsung. Oke, izin. Jadi berdasarkan tadi sih kira-kira udah dari banyak pemaparan udah saya lakukan bersama Mas Rudi. Mungkin Mas Rudi, Ibu Sri Mulyani aja gimana nih menjadi penanya terbaik Mas Rudi? Kayaknya berapi-api banget itu dia. Boleh, betul, Benar betul. dari di jalan dia lagi mau pulang ngambil nanya, kayaknya butuh effort tersendiri tuh sama fokus di acara kita. Mungkin nanti izin kalau masih ada nih Bu Sri Mulyani dari RSUD Pasar Rebo ya. Jakarta Timur, Pasar Rebo ya. Yeah. Nanti ada dari tim yang akan menanya minta datanya ya, Mas Panji, tim Jakarta Selatan. Kalau Ibu masih ada, mungkin bisa di DM Instagram Jakarta Selatannya. Tinggal DM aja bahwa yang menang door prize di acara kali ini gitu. Mungkin. Oke. Ya, Mas Panji. Oke, baik, siap. Oke, terima kasih Mas Kemas, Mas Rudi atas penyampaian sosialisasinya. Mudah-mudahan kita semua bisa menangkap apa isi dari percakapan kita malam ini. Baiklah, untuk sesi selanjutnya ada penutup dari Mas Hariri, mungkin masih on? Sudah off sepertinya, sudah live sepertinya. Untuk penutupnya, mari kita dengarkan himne Pari. Bang Kemas bisa dipimpin mungkin himne Parinya. Cek. Oke, baiklah. Terima kasih terhadap para peserta yang sudah mengikuti Zoom kita malam ini. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan teknis yang terjadi dan juga beberapa hal yang mungkin belum sempurna dari Zoom meeting kita malam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dari kami selaku panitia akan menutup Zoom meeting kita kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.